Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra dari kelompok besar 1 dan dari kelompok kecil 1.5. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan gambar pada soal 1 modul 1. Saya akan menjelaskannya dan menggambarnya pada AutoCAD. Kita langsung buka saja AutoCAD-nya. Baik, kita udah berada di layar tampilan awal pada AutoCAD. Sebelumnya di sini saya menggunakan AutoCAD versi tahun 2022. Mungkin kita bisa langsung saja mengklik New untuk memulai menggambar dan akan dialihkan pada layar utama seperti ini. Ini adalah layar utama AutoCAD. Sebelum kita menggambar atau melakukan proses desain, kita bisa mengatur dulu satuan ukuran dan presisinya di command window. Kita bisa klik langsung units. Nah, di sini kita bisa atur presisi dengan 2 angka di belakang koma, dan untuk skala atau satuan ukurnya kita menggunakan millimeters. Kebetulan di sini sudah tersetting millimeters, jadi kita bisa langsung klik OK. Kemudian kita bisa zoom terlebih dahulu agar nanti gambarnya terlihat lebih jelas gambar garisnya. Kemudian kita bisa langsung klik line. Sebelumnya kita bisa mengaktifkan snap dengan menekan F8, F9. Tujuannya agar start point atau titik awal garis kita presisi dengan grid yang ada di sini. Jadi kita mungkin bisa langsung klik. Kemudian garisnya ini masih ortonya belum aktif ya, jadi masih fleksibel. Garisnya mungkin kita bisa mengaktifkan orto dan dengan menekan F8. Tujuannya agar garisnya hanya bisa bergerak secara vertikal dan horizontal atau sudut 90 derajat. Jadi bisa dilihat ya dengan yang sebelumnya. Mungkin kita bisa langsung mulai. Di sini kita tarik garis ke arah kiri sejauh 6,5 dan ke arah bawah sejauh 6,5, ke arah kanan sejauh 5,5, ke arah atas sejauh 2,5, dan ke arah kanan sejauh 2,5. Lalu ke arah atas sejauh 3. Kemudian kita bisa nonaktifkan tool lainnya dulu agar tidak mengganggu. Kita bisa klik escape pada keyboard di ujung sebelah kiri. Kemudian kita bisa zoom dan mengatur posisinya. Kita bisa klik pen, kita bisa mengatur posisinya. Lalu kita bisa zoom lagi biar lebih jelas. Kemudian zoomnya ini menggunakan mouse yang ada di tengah. Kemudian kita bisa lanjut buat tool line. Karena ini garisnya hanya ortonya aktif, jadi karena garisnya miring kita bisa nonaktifkan orto dulu dengan mengklik F8 sehingga garisnya balik lagi fleksibel. Mungkin kita langsung bisa tarik garisnya ke sini dan selesai. Nah, ini adalah mungkin gambaran awal soal nomor 1, gambaran awalnya mungkin seperti ini. Lalu kita membuat lingkaran. Baik, kita mungkin bisa buat garis bantu terlebih dahulu sejauh 5,0. Sejauh 1,5. Kita bisa pakai circle di sini, tool circle. Kita menggunakan diameter, satuan untuk diameter lingkaran, kita menggunakan diameter dengan diameternya 1,5. Dan di sini kita juga bisa buat garis bantu lagi. Sejauh 2,5.
dan ke arah atas sejauh 3,6. Kemudian kita bisa buat circle lagi di sini untuk lingkarannya sama diameter dengan diameternya 2,5. Seperti ini. Mungkin sekarang kita bisa buat dimension ya untuk ukurannya. Saya langsung gunakan dari sini, titik sini kita tarik ke titik. Sebentar, sepertinya belum terubah. Kita bisa klik lagi di style, modify, primarinya kita bisa ubah di sini. Sudah terubah ya. Kita tarik dari titik ini ke titik sini. Lalu ukurannya akan otomatis muncul dari titik sini ke sini. Juga ukurannya akan otomatis muncul dari titik ini juga akan muncul di titik ini juga akan muncul dari titik ini ke sini juga akan muncul dari titik ini sini dari sini garis, kemudian dari sini ke sini bisa ke zoom lagi, mungkin karena sedikit terhalang kita bisa gunakan pen ya. Gunakan pen, kemudian kita bisa gunakan lagi nih dari sini ke sini bisa tarik garis, dan dari titik ini ke titik ini juga bisa kita tarik garis lagi. Oke, mungkin kita bisa langsung buat juga untuk satuan diameter yang ada di sini, untuk diameter yang ada di lingkaran ini dengan mengetik dim diameter. Langsung tekan di sini, kemudian mengklik. Kemudian ini juga kita bisa melakukan hal yang sama. Baik, mungkin kurang lebihnya gambar yang saya buat seperti ini sesuai dengan soal pada modul 1, soal 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanali dari kelompok kecil 1.5. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur untuk menggambar soal 2 pada modul 1 praktikum industri kali ini. Jadi pertama-tama kita membuka aplikasi AutoCAD. Di sini saya akan membuka AutoCAD 2022. Bisa dibuka akan tampil tampilan seperti ini. Setelah ini kita buka new untuk membuka folder baru untuk kita bisa menggambar. Nah, setelah tampil di tampilan layar kerja ini, kita akan menentukan satuan ukuran dengan perintah units yang kita akan tulis pada command window di sini. Lalu kita akan ubah precision-nya menjadi 2 angka di belakang koma. Seperti ini, lalu skalanya kita menggunakan milimeter. Setelah itu, klik OK.
Kita aktifkan grid. Lalu untuk satuannya kita masukkan 1 agar setiap satu kotak itu memiliki satu satuan. Lalu setelah itu kita akan membuat garis menggunakan tool line. Di sini kita akan menentukan titik pertama. Agar lebih mudah mungkin kita bisa menggunakan ortho dengan ini dan juga snap. Ya, jadi seperti ini. Kita akan buat ke bawah sepanjang 4 mm. Lalu ke kanan sepanjang 5,5 mm. Lalu ke atas sepanjang 2 mm. Lalu setelah itu selesai, kita tekan enter. Di sini kita akan buat garis miring dengan sudut 120 derajat. Agar bisa membuat sudut itu, kita nonaktifkan snap mode sama ortho. Lalu kita akan membuat garis dan bukan line lagi dengan sudut 120 derajat. Kita paskan jadi 120 derajat. Kita paskan. Ya, di sini. Lalu kita sambungkan dengan garis awal tadi. Sudah selesai kita membuat bidang datar ini. Terus di sini kita akan membuat lingkaran di dalam bidang datar ini. Yang pertama-tama kita akan membuat garis bantu agar lingkaran bisa lebih proporsional. Dari sini kita akan tarik garis ke atas sepanjang 2,5 mm. Kurang lurus. Kita mungkin bisa aktifkan ortho lagi untuk membuat garis bantunya. Sepanjang 2,5 mm. Lalu ke kanan sepanjang 1 mm. Ya, sudah seperti ini. Kita buat lagi garis bantu ke kanan sepanjang 3 mm. Lalu ke atas sepanjang 1,5 mm. Ya, sudah terbentuk seperti ini, kita bisa mulai membuat lingkaran menggunakan tool line. Di sini kita akan memilih fungsi center diameter karena diketahui diameternya itu adalah 1. Jadi kita input, masukkan 1. Lalu untuk lingkaran besarnya kita buat lagi. Kita tentukan titik tengahnya, lalu input 2 mm. Ya. Setelah ini kita akan membuat lingkaran kecil di sini, yang tadi. Titik tengahnya input 1 mm. Oke, setelah jadi seperti ini, kita bisa menghapus garis bantu yang tadi kita sudah buat. Oke. Kita hapus. Jadi ada 4, dibantunya enter.
Lalu setelah itu kita sudah jadi, untuk lebih bagus lagi kita akan membuat keterangan ukuran-ukuran yang ada di bidang ini menggunakan dimension. Sebelum itu kita atur dulu agar semuanya jadi standar seperti ini. Lalu kita bisa membuat dimensionnya. Karena ini masih desimalnya masih 4 angka di belakang koma, kita bisa merubahnya di annotation di sini, lalu klik manage dimension style, terus kita modify. Nah, setelah itu kita pilih primary units, precision-nya kita ganti jadi 0,00. Klik OK, terus kita pilih standar, close. Lalu kita bisa mulai lagi dari sini ke sini. 5,5. Kita tarik ke atas. Lalu selanjutnya dari titik ini ke sini itu 4, kita tarik ke sini. Lalu titik ini ke sini itu sepanjang 2, kita tarik ke kanan. Lalu di titik tengah lingkaran kecil menuju ke garis pinggir itu sepanjang 1,5, kita tarik ke sini. Lalu setelah itu kita akan buat dimension juga di sini. Dari titik sini menuju sini sepanjang 1 mm. Kita taruh di sini, kita tarik ke atas. Lalu setelah itu kita tarik lagi dari sini menuju ke titik tengah lingkaran sepanjang 3. Tarik. Lalu dari sini menuju bawah sepanjang 2,5. Nah, setelah jadi seperti ini, kita juga beri keterangan untuk diameter lingkarannya di sini ini. Sepanjang ini. Lalu lingkaran kecilnya. Lalu setelah itu kita akan buat garis bantu dari sini menuju sini untuk membuat keterangan sudutnya. Oke. Lalu selanjutnya lingkaran kecil kita beri keterangan 1 mm. Terus ini. Lalu selanjutnya kita akan buat dimension di sini. Kiri, terus kita pilih angular. Klik sepanjang 30. Ya, seperti ini. Klik enter. Lalu setelah semuanya sudah seperti ini, maka jadilah soal nomor 2 pada modul 1. Ya, jadi seperti ini keterangan gambar dan hasil akhirnya dari soal nomor 2. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.